Perkenalkan, nama saya Obed Arianto Dopo. Kami dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami menjawab soal UAS Sistem Telekomunikasi. Pilihan ganda yang pertama. Pada sistem multiple access berikut, mana yang membutuhkan koordinasi waktu yang presisi? Jawabannya yaitu C, TDMA. Karena TDMA mengalokasikan slot waktu yang unik untuk setiap pengguna pada masing-masing saluran agar tidak terjadi interupsi. Nomor 2, TDMA berbeda dari TDMA dalam hal bandwidth A. Karena bandwidth pada TDMA itu 1,25 MHz, sedangkan TDMA 0,03 MHz yang diperlukan kanal. Soal nomor 3, perencanaan frekuensi sangat esensial di dalam pilihan A dan B benar, yaitu FDMA dan TDMA. Kenapa? Karena dalam sistem FDMA dan TDMA, perencanaan frekuensi merupakan pertimbangan penting. Frekuensi yang digunakan dalam sel yang berbeda harus direncanakan dengan hati-hati, agar sel tidak saling mengganggu. Pada soal nomor 4, manakah yang bukan merupakan keunggulan direct sequence spectrum? Yaitu D, menggunakan spektrum frekuensi yang sempit. Karena DSS ini menggunakan frekuensi yang lebar. Soal nomor 5, untuk operasi dalam PCM adalah B, sampling, kuantisasi, dan coding. Karena PCM memproses sinyal-sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Pada soal nomor 6, pada proses konversi analog to digital diperlukan sampler, quantizer, dan coder. Sampler karena PCM memerlukan proses pencuplikan, quantizer, dan pengkodaan. Pada soal nomor 7, sinyal dapat direkonstruksi jika disampling dengan kecepatan C di atas Nyquist rate. Kenapa di atas Nyquist rate? Agar tidak terjadi aliasing. Pada soal nomor 8, draw kuantisasi dapat direduksi dengan B, menaikkan jumlah level kuantisasi. Itu menaikkan, semakin turun draw kuantisasi, maka jumlah level kuantisasi naik. Maka menaikkan jumlah level kuantisasi dapat mereduksi draw kuantisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ritya Pratama dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang pilihan ganda nomor 9 sampai dengan nomor 17. Nomor 9. Lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah WAN atau antara node dalam sebuah LAN yang sama adalah jawabannya A, data link layer. Kenapa data link layer? Karena data link layer berfungsi mengkonversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirim menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh layer fisik. Kedua, nomor 10. Jenis IP address untuk jaringan berukuran kecil untuk LAN adalah kelas C. Kenapa kelas C? Karena kelas C terdiri dari 24 bit untuk network IP dan sisanya 8 bit digunakan untuk host IP. Sehingga IP address kelas C digunakan untuk jaringan ukuran kecil. Nah, kelas C ini cocok untuk LAN. Nomor 11, panjang host IP pada kelas B. Jawabannya B, 16 bit. Nah, karena panjang bit kelas B itu 16 bit. Selanjutnya nomor 12, sebuah program yang menentukan diizinkan tidaknya lalu lintas yang datang dan keluar server adalah jawabannya C, firewall. Karena fungsi firewall yaitu menyaring data antara jaringan di internet
yang bertugas membolehkan atau tidak suatu paket diakses oleh sebuah komputer. Selanjutnya 13. Pada model TCP/IP, error recovery dilakukan oleh layer B, transport. Nah, karena transport, layer akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Selanjutnya 14. Data dimanfaatkan dengan tidak menghilangkan sedikit pun informasi yang terkandung di dalamnya adalah teknik lossless. Karena teknik lossless memungkinkan data asli dapat disusun kembali dari data kompresi. Nomor 15. Suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai disebut dengan jawabannya D, time sharing system. Nah, definisi time sharing system yaitu suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai. Nah, nomor 16. Layer yang bertanggung jawab dalam melakukan enskripsi data adalah jawabannya C, layer presentation. Nah, ini merupakan lapisan penerjemah data di mana enskripsi data terjadi. Layer ada nomor 17. Suatu cara untuk memperkecil ukuran data serta mempersingkat waktu pengiriman maupun menghemat penggunaan media penyimpanan adalah jawabannya kompresi. Nah, teknik yang memanfaatkan data atau mengecilkan ukuran data itu teknik kompresi namanya. Selanjutnya akan dilakukan oleh Kozen Arif Suaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kozen Arif Suaso dari E4101 kelompok 14. Saya akan melanjutkan dari pilihan ganda. 18. Pada serial transmission memiliki metode transmisi yaitu jawabannya adalah C, synchronous transmission dan asynchronous transmission, yang merupakan transmisi seri yang terdapat pada serial transmission. 19. Fiber optik banyak digunakan dalam sistem komunikasi, baik berupa voice, data, ataupun video. Yang bukan merupakan kelebihan pengguna fiber optik untuk sistem komunikasi adalah D, mudah instalasi. Mudah instalasi yang merupakan pemasangan fiber optik memerlukan keadaan khusus, tidak bisa dilakukan secara sembarang orang. 20. Apa yang dimaksud handoff pada sistem telekomunikasi bergerak? Jawabannya adalah D, memungkinkan seorang pengguna pindah dari suatu sel ke sel yang lain tanpa adanya pemutusan hubungan. Itu merupakan adalah pengertian dari handoff. 21. Jenis security yang digunakan pada WEP atau Wireless Equivalent Privacy adalah E, encryption. Encryption adalah menggunakan WEP menggunakan security encryption atau inskripsi WEP. 22. Proses berkomunikasi menggunakan serat optik meliputi langkah-langkah dasar berikut kecuali D, menggunakan antena. Menggunakan antena adalah konsep fiber optik menggunakan serat, kaca atau gelas yang sangat halus sebagai media transmisi data. 23. Keunggulan sistem komunikasi satelit kecuali jawabannya adalah E, karakteristik layanan tidak seragam. 24. Proses penampungan informasi yang terkandung dalam sebuah rentang frekuensi pada sebuah frekuensi pembawa adalah definisi dari jawabannya adalah E, modulasi. Modulasi merupakan definisi dari modulasi tersebut itu sendiri. 25. Jenis-jenis sel pada komunikasi bergerak berdasarkan compressed areanya kecuali nano. Jawabannya adalah A, nano, karena jenis sel yang bergerak diantaranya mikrosel, picosel, makrosel. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan essay nomor 1
Dengan menggunakan Hamming code atau event parity, cek apakah terdapat error pada berikut. Yang menemukan soalnya ini. Jika ada, tentukan posisi error tersebut. Kalau ganjil 01, kalau genap 10. Maaf, saya salah tulis di sini. Maka kode word yang kita pakai 10000110. Dengan receiver Hamming code dari P1 melakukan 0, P21, D31, P40, D50, D60, D71 yang disemisalkan dengan P1 terdiri dari D3, D5, D7, P2, D3, D6, D7, P4, D5, D6, D7. Dengan memakai analyzing bits, kita akan dapatkan 0, 1, 0, 1 yang merupakan event parity no error. Dan P1 sama dengan 0. Terus kita lanjutkan dengan analyzing bits P2, D3, D5, D7 yang P2 nya 1, D3 1, D5 0, D7 1 yang keluaran hasilnya event parity, namun dia terdapat error. P2 sama dengan 1. Ya, dari analyzing bits P4, D5, D6, D7 yang hasilnya akan 0, 0, 0, 1 yang merupakan out parity namun error exists dengan P sama dengan 1. Karena P2 dan P4 tidak sama dengan 0, maka receiver kode salah. Correction error. Error word sama dengan P4, P2, P1 dimasukkan semua ke dalam decimal value yang akan menghasilkan 6. Maka bit ke-6 adalah error. Jadi hasil akhirnya menjadi 1, 1 yang dari 0 jadi 1, 0, 0, 1, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2 esai. Nah, soalnya tuh kan kita network address-nya tuh 141.x.y.0 dengan CIDR 25. Nah, karena kami kelompok 14 dan kelas EL01, maka network address-nya berubah menjadi 141.1.14.0 CIDR-nya 25. Nah, address kelas yang kita pakai tuh kelas B karena rentangnya dari 128 sampai 192. Terus default subnet masknya 255.255.0.0 karena address kelas B. Nah, custom subnet masknya tuh 255.255.255.128 karena CIDR yang kita pakai itu 25. Kalau sesuai tabel CIDR 25 itu custom subnetnya 255.255.255.128. Nah, jumlah subnetnya tuh 2 pangkat X. Karena X kita ini 1, jadi 2 pangkat 1. Jadi jumlah subnetnya harus sebanyak 2. Jumlah host address per subnet yaitu 2 pangkat Y. Nah, karena jumlah host address itu kebalikannya dari si X ini, jadi kita 2 pangkat 7 atau 128 host. Nah, jumlah usable address-nya itu jumlah host address dikurangi 2. Jadi 2 pangkat 7 dikurangi 2 itu 126. Blok subnetnya tuh 256 kurangi 128 atau kurangi host address itu. Ya, itu totalnya jadi 128. Nah, rentang subnet ke-7 itu dari 141.1.17.0 sampai dengan 141.1.17.127. Alamat blok subnet kelima 141.1.16.0.
Sedangkan broadcast address pada subnet keempat 141.1.15.255. User address pada subnet ke-6 yaitu dari 141 sampai 1.1.16.129 sampai dengan 141.1.16.254. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Diketahui 7 simbol A, B, C, D, E, F, G, H, F, G dengan probabilitas kemunculan masing-masing 0,25, 0,20, 0,15, 0,15, 0,10, 0,10, dan 0,14 karena kelompok kita kelompok 14. A. Tentukan Shannon-Fano code untuk ketujuh simbol tersebut menggunakan tabel. Pada tahap ini kita mencari probabilitas F-nya dengan cara 1 dikurangin 0,25 tambah 0,2 tambah 0,15 tambah 0,15 tambah 0,10 tambah 0,14, maka dapatkan hasil 0,01. Lalu kita masukkan ke dalam tabel dengan memberikan nilai setiap probabilitas. Probabilitas A 0,25, B 0,2, C 0,14, D 0,15, E 0,1, F 0,01, D 0,14. Dengan stake-nya itu menggunakan tabel kebenaran yaitu 0 mulai dari 0, 00, 01, 100, 101, 110, 111, 1111. Pada nomor B itu tentukan Shannon-Fano code untuk ketujuh simbol tersebut menggunakan diagram pohon. Lalu setelah dapatkan data pada nomor, kita ambil data dari jawaban A, dimasukkan ke menggunakan diagram pohon, diubah ke diagram pohon. Tahap pertama itu digabungkan dulu A dengan B, probabilitas A dengan B. Setelah itu dipisahkan, lalu masuk ke tahap 2, dipisahkan lagi setiap dua probabilitas ke C dan D, lalu dipisahkan lagi yang paling akhir itu F dengan G. Lalu ditemukan hasil dari sini, dibacanya dari atas ya. Di atas sini 0, 0 untuk probabilitas A. Lalu untuk probabilitas B itu 0, 1. Terus untuk probabilitas C itu 1, 0, 0. Untuk probabilitas D itu 1, 0, 1. Untuk probabilitas E itu cara bacanya 1, 1, 0. Probabilitas F itu 1, 1, 1, 1, 1, 0. Dan probabilitas G itu 1, 1, 1, 1, 1. Maka hasilnya sama dengan data yang didapatkan itu sama dengan jawaban. Ya, lanjut pada 3C itu hitung redundansi dan efisiensi. Sebelum menghitung redundansi dan efisiensi, kita terlebih dahulu mencari average length dan entropi. Karena rumus redundansi itu L min H, di mana L itu average length dan H itu entropi. Rumus mencari L itu sigma P dikali N. Itu setelah kita masukkan angka dari tabel jawaban nomor A, didapatkan nilainya 2,7 bits per simbol. Lalu mencari entropinya dengan rumus min sigma PSI plus log B kali PSI. Lalu dimasukkan lagi angkanya. Setelah dijumlahkan, didapatkan angka 2,67. Lalu kita mencari redundansinya L min H, didapatkan 2,7 minus 2,67 yaitu 0,03 bits per simbol. Lalu mencari nilai efisiensinya dengan rumus H per L, di mana H per L dikali 100% yaitu 2,67 dibagi 2,7 kali 100% didapatkan nilai 98,99%. Ya, sekarang nomor 4. Sebuah sinyal percakapan dengan durasi total 1 menit.
Sinyal percakapan ini disampling dengan kecepatan X kilohertz. X merupakan nomor kelompok, dan nomor kelompok kita adalah nomor kelompok 14. Kemudian dikodekan, diharapkan diperoleh SNRK sama dengan 40 dB. Full load, tentukanlah. Nah, dari soal pertama, A. Jumlah bit tiap sampel yang dibutuhkan. SNRK sama dengan 10 log 10 SNRK 40, dan dimasukkan yang diperoleh dengan 40 sama dengan 1,76 ditambah 6,02. B sama dengan 40 dikurangi 1,76 dibagi 6,02, yang hasilnya akan 6,35 yang dibuatkan jadi 6 bit per sampel. Nah, di soal selanjutnya, jumlah level kuantitisasi L sama dengan 2N, yang N merupakan hasil dari B tersebut. Nah, L ini akan terjawab dengan 2 pangkat 6 dari bit per sampel tadi, akan mendapatkan hasil 64. Nah, soal selanjutnya, bitrate dan bandwidth PCM. Bitrate sama dengan N kali F. F-nya adalah 14 kHz yang dikalikan dengan bit per sampel tadi, hasil bit per sampel tadi. Nanti hasilnya adalah 84.000 byte per second, yang disederhanakan menjadi 84 kilobyte per second. Maaf, ini B-nya kurang saya. Bandwidth PCM, cara menghitungnya dengan lebih besar dari bandwidth PCM tersebut, lebih besar sama dengan bitrate per 2. Bitrate tadi kan kita dapat 84 kilobyte per second. Nah, dibagi 2 yang akan menghasilkan 42 kilobyte per second. Nah, itu hasil dari bandwidth PCM tersebut. Terus soal selanjutnya adalah kapasitas memori. Kapasitas memori sama dengan bitrate dikali T, yang T adalah merupakan 1 menit sama dengan 60 second. Jadi setelah kita dapat dari PCM tadi, kita masukin ke sini 42 kilobyte per second dikali 60, hasilnya 2520 kilobyte per second, yang disederhanakan lagi menjadi 2,52 megabyte. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, nomor 5, diketahui sinyal data DT-nya itu min 1, 1, 1. Dan DSS code CT-nya itu karena kita kelompok 14, jadi kita genap. Jadi menggunakan yang 1, min 1, 1, 1. Soalnya itu kan grafik, gambarkan pada grafik di bawah ini. Yang A itu sinyal data dan DSS code, yang B-nya itu spreading sinyal TB. Nah, untuk yang kode DT-nya tuh kalau digambarkan tuh karena kita min 111 min 11 berarti min 1-nya tuh di bawah, sedangkan plus 1-nya tuh di atas. Untuk CT-nya CT-nya tuh kan 1 min 1 1 1. Nah, kalau CT-nya tuh apabila plus 1 di atas, min 1 di bawah, dan gambar sinyalnya 2 kali dari kode CT, karena ada bagian NCTC-nya. Nah, selanjutnya sinyal TB.
sinyal TB itu DT kali CT. Nah, semua kode CT akan dikalikan dengan tiap kode DT. Jadi apabila kode DT-nya ada 3 dan CT-nya 4, maka spreading signal TB ada 12 kode. Jadi TB yang kita dapat tuh min 1, 1, 1, 1, 1, min 1, 1, 1, 1, min 1, 1, 1. Nah, untuk gambar grafiknya tuh seperti di bawah ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila sebanyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.